Bab 481, pertimbangkan untung ruginya, King Xuan dalam bahaya. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Bagi Luo Chen, meskipun dia memiliki banyak tangan kanan yang memungkinkannya meninggalkan wilayah ras hantu dengan aman, metode klan hantu itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan Luo Chen tidak dapat menjamin bahwa banyak tangan kanannya dapat sepenuhnya menghindari pengaruh ras hantu. Bagaimanapun, Si Huang telah diperhitungkan oleh klan hantu dan terluka parah dan sekarat. Luo Chen menyimpannya di dalam hatinya untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh meremehkan klan hantu. Terlebih lagi, teknik reinkarnasi klan hantu adalah rahasia klan hantu. Kecuali Sekte Iblis Teratai Hitam dan pasukan keluarga Kaisar Xiao yang berkolusi dengan klan hantu, Luo Chen sendiri ingin mengikuti klan hantu. Kesulitan teknik reinkarnasi suku tidak kurang dari naik ke langit. Sekarang karena ada metode kebangkitan yang sudah jadi di sini, Luo Chen tentu saja tidak ingin berada di dekat dan jauh. Yang lebih dia khawatirkan sekarang adalah sejauh mana Luo Feng, pemimpin kultus iblis teratai hitam, sekarang dibangkitkan, dan tingkat kekuatan jiwa apa yang telah dicapai. Jika kekuatan jiwa Luo Feng melampaui King Xuan, maka King Xuan ingin melenyapkan jiwa Luo Feng dan menempati tubuh fisiknya dengan bantuan sarana Black Lotus Demon Cult untuk dilahirkan kembali. Bagaimanapun, Luo Feng adalah seniman bela diri yang kuat sebelum kematiannya. Bahkan jika itu adalah Martial Saint yang menerobos sebelum kematiannya, kekuatan jiwanya jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Wudi biasa, apalagi King Xuan, seorang master bela diri. Senior King Xuan, Luo Chen mengerang sejenak, dan memutuskan untuk menyerahkan pilihan kepada King Xuan untuk keputusannya sendiri. Dia segera mengeluarkan gulungan Huanghou dari cincin alam semesta dan mengomunikasikan kesadaran King Xuan. Gulungan Huanghou terbuka, dan sosok King Xuan terbang keluar dari dalam dan muncul di depan Luo Chen. "Bocah Luo, masalah apa yang telah kamu hadapi lagi?" King Xuan melihat sekeliling, lalu menatap Luo Chen, tidak memiliki suasana yang baik. "Ini hal yang baik kali ini." Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berbicara tentang urusan Luo Feng dengan kasar. "Maksudmu, apakah kau yakin akan membentuk kembali tubuhku dengan bantuan kebangkitan pemimpin iblis teratai hitam?" King Xuan mendengarkan kata-kata Luo Chen, menatap Luo Chen dengan ekspresi galak. "Jika jiwa Luo Feng belum banyak pulih, aku yakin," kata Luo Chen sambil menatap King Xuan. Dia tidak mengatakan setengah kalimat berikutnya, tetapi dia yakin King Xuan mengerti apa yang ingin dia katakan. "Aku mengerti," King Xuan mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah jatuh selama ratusan tahun, tetapi keinginanku yang asli tidak terpenuhi, jadi aku secara paksa mengubah diriku menjadi roh arai dan tetap bertahan. Sekarang ranah ujian ada di tanganmu, itu bukan rahasia, dan aku tidak menyesal." Berbicara tentang ini, King Xuan menatap Luo Chen dan tersenyum. "Aku King Xuan berteriak, tetapi tidak ada murid. Jika kemalanganku benar-benar hilang kali ini, tolong carikan murid yang baik untukku daripada membiarkan warisanku." Jadi, terputuslah. Setelah berbicara, King Xuan mengangkat tangannya sedikit, dan cahaya terang jatuh ke dalam pikiran Luo Chen, dan kemudian sejumlah besar informasi muncul, yang merupakan seni bela diri dan persepsi formasi yang telah dikultivasikan King Xuan. Setelah melakukan semua ini, King Xuan tidak ragu-ragu, dan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam peti mati yang mengapung di kolam darah, dan tubuhnya menghilang. Luo Chen tidak punya waktu untuk memperhatikan informasi dalam benaknya, matanya tertuju pada peti mati yang mengapung di kolam darah, ekspresinya menjadi sedikit serius. Jika King Xuan gagal, maka misi sampingan opsionalnya juga akan berakhir dengan kegagalan. Meskipun tidak ada hukuman, formasi roh hilang di alam percobaan, dan penurunan peringkat adalah kesimpulan yang sudah pasti. Jika misi sampingan opsional gagal, itu berarti dia telah membiarkan level percobaan turun dengan sia-sia, tanpa mendapatkan apapun. Ketika King Xuan tenggelam ke dalam peti mati terapung di kolam darah, murid Sekte Setan Teratai Hitam di kemudi ini juga dimusnahkan oleh Jin Yu, Luo Qingsui, dan yang lainnya. Setelah semua murid Sekte Setan Teratai Hitam dibersihkan, Jin Yu yang lainnya memandang Luo Chen dari kejauhan, tidak berani mendekat. Apa yang ingin dilakukan Kaisar Luo Sui? Ye Changli memandang Luo Chen dari kejauhan, merendahkan suaranya, dan bertanya kepada Zhang Juechen dan yang lainnya. "Aku tidak tahu," kata Zhang Juechen tanpa daya, sambil menggelengkan kepalanya.
Meskipun gurunya, penguasa pedang Lingtian adalah orang kuat yang terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir, pengetahuannya juga terbatas. Bahkan penguasa pedang Lingtian belum pernah melihat metode rahasia reinkarnasi klan hantu yang tercetak di peti mati terapung, dan Zhang Juechen secara alami tidak mengenalinya, keluar. Wang Xi di samping tampaknya telah memperhatikan sesuatu, matanya tertuju pada peti mati terapung, dan matanya menjadi lebih bijaksana. Adapun Jin Yu, dia tidak pernah tertarik pada hal-hal ini. Selama Luo Chen tidak dalam bahaya, dia akan senang. Dan Luo Qingsui tidak tahu kapan dia menyingkirkan busur es Xuanxia dan mendarat di tepi kolam darah, matanya sedikit serius. Entah mengapa, di bawah kolam darah ini, dia merasakan napas yang tampak seperti tidak ada apa-apanya, yang sangat mirip dengan aura yang dipancarkan oleh tubuhnya yang membeku seperti es, tetapi lebih kuat. Dia tidak tahu apakah napas itu ada hubungannya dengan Luo Feng, pemimpin sekte setan teratai hitam, tetapi Luo Qingsui tidak berani peduli dengan keselamatan Luo Chen. Berdiri di tepi kolam darah, Luo Qingsui memiliki sirkulasi samar esensi sejati di sekelilingnya, dan ada kepingan salju kristal yang jatuh di sekitarnya. Sebelum jatuh di kolam darah, dia dilenyapkan oleh kekuatan tak terlihat yang berasal dari kolam darah, dan gagal menyebabkan kerusakan apapun pada kolam darah. Dampak anak, Luo Chen, yang melayang di langit, melihat pemandangan ini, dan matanya juga sedikit lebih serius. Dia tahu betul bahwa kolam darah besar itu digunakan untuk memasok formasi pada peti mati yang mengambang, dan tidak banyak energi yang terkandung di dalamnya. Dia tahu betapa kuatnya kepingan salju yang dipanggil Luo Qingsui. Bahkan kepingan salju yang dipanggil Luo Qingsui begitu saja, jatuh di kolam darah seharusnya membeku. Tidak mungkin seperti ini, sebelum jatuh di kolam darah, itu akan dimusnahkan oleh kekuatan tak terlihat. Luo Feng itu masih bangkit, seharusnya bukan dia yang melakukan tembakan. Mata Luo Chen memadat, dan kemudian buru-buru berteriak kepada Luo Qingsui, "Kakak Sue, keluar dari sana." Saat berbicara, leluhur pedang yang tidak lengkap dengan pedang muncul di tangan Luo Chen, esensi pedang di tubuhnya beredar dengan panik, dan pedang menebas ke arah Luo Qingsui. Luo Qingsui melihat gerakan Luo Chen tanpa ragu-ragu. Dengan sedikit gerakan kaki, seluruh orang itu tersapu mundur beberapa kaki. Saat Luo Qingsui pergi, krampon berwarna darah keluar dari tanah dan langsung memindahkan batu besar. Remuk berkeping-keping, ekspresi Luo Chen mengembun ketika dia melihat pemandangan ini. Jika Luo Qingsui mengambil langkah lambat, maka tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Menarik, aku bahkan bisa mendeteksi keberadaanku. Sebuah suara yang sedikit sembrono datang dari bawah kolam darah. Kolam darah itu tiba-tiba ditutupi dengan lapisan tipis es, dan kemudian sosok yang bengkok mengembun menjadi bentuk dan muncul di Luo Chen dan yang lainnya menyadarinya. Sangat menarik bahwa roh bela diri tingkat 2 dapat merasakan keberadaanku. Sosok yang bengkok itu menatap Luo Chen, mendesis seperti burung hantu malam. Pada saat mereka melihat sosok yang bengkok itu, Ye Changli dan yang lainnya di samping terkejut, karena wajah sosok yang bengkok itu jelas persis sama dengan Luo Qingsui. Melihat sosok yang bengkok itu persis seperti Luo Qingsui, mata Ye Changli membelalak dan dia berkata, "Apa ini?" Meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Fuling Ye, dia berpengetahuan luas, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal yang aneh seperti itu. Bahkan dalam catatan keluarga Fuling Ye, dia belum pernah melihat hal seperti itu. "Saya belum mendengar guru mengatakannya," kata Zhang Juechen tanpa daya, menggelengkan kepalanya. Meskipun Kaisar Pedang Lingtian adalah orang kuat yang terkenal di Kekaisaran Awan Mengalir, latar belakangnya masih sedikit lebih buruk daripada keluarga Fuling Ye yang besar. Bahkan Ye Changli tidak tahu asal-usul sosok yang bengkok itu, jadi Zhang Juechen tentu saja tahu. Tidak yakin, sepertinya ada catatan tentang makhluk semacam ini di buku-buku kuno keluarga Wang. Wang Xi ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan sedikit ketidakpastian, hanya saja catatannya tidak lengkap, ditambah lagi sepertinya ditulis oleh para leluhur. "Aku tidak punya, perhatikan baik-baik, aku hanya tahu apa nama makhluk semacam ini, binatang jenis apa atau semacamnya." Binatang tiruan dapat sepenuhnya meniru sebagian besar makhluk yang ada di garis pandang, baik itu seni bela diri atau bakat. Suara Luo Chen tiba-tiba terdengar, dengan sedikit martabat, tetapi karena binatang tiruan karakteristik ini menyebabkan umurnya menjadi sangat pendek. Selama binatang buas biasa dapat menembus peringkat kelima, ia dapat mematahkan rentang hidupnya, tetapi bahkan jika menembus peringkat ke-9, binatang tiruan hanya dapat bertahan hidup paling lama 500 tahun. Namun, dengan mengorbankan umur panjang,
itu adalah bakat tirani simulakrum. Ketika simulakrum meningkat satu level, satu objek simulasi lagi dapat dibuat, dan kekuatannya akan meningkat satu berdasarkan objek simulasi, untuk dibuat. Luo Chen memegang pedang leluhur pedang yang belum lengkap, menatap sosok yang bengkok di atas lautan darah, dan mengucapkan setiap kata. Luo Chen tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan melihat binatang buas yang aneh dan ganas ini di kultus setan teratai hitam. Bahkan yang kuat seperti leluhur pedang, ketika berhadapan dengan binatang tiruan, itu berbahaya. Leluhur pedang hampir jatuh di bawah binatang tiruan itu. Jika bukan karena terobosan leluhur pedang, dia akan membunuh binatang tiruan itu dengan cara yang mencengangkan. Binatang buas yang hidup, saya khawatir tidak akan ada orang kuat seperti leluhur pedang di benua semesta. Tanpa diduga, masih ada orang yang tahu asal-usulku, binatang tiruan itu menoleh untuk melihat Luo Chen, wajahnya berubah dengan cepat, dan dalam sekejap mata berubah menjadi penampilan Luo Chen, dan mencibir, biarkan aku melihat detailmu. Jadi begitu, pedang leluhur pedang kristal. Mata binatang tiruan itu berkilat merah, dan ada sinar energi pedang emas yang berdetak di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, leluhur pedang membunuh leluhur klan kita saat itu, hari ini aku melakukannya. Generasi mudanya dapat dianggap balas dendam. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Simons tiba-tiba memiliki pedang panjang yang patah di tangannya, yang merupakan pedang leluhur pedang yang patah. Sialan, dari mana Luo Feng mendapatkan binatang tiruan ini? Ekspresi Luo Chen berubah, tidak berani mengabaikan, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya terayun tiba-tiba, dan sebuah pedang menebas binatang tiruan itu. Pada saat yang sama berteriak, Jin Yu, mari bergandengan tangan. Jin Yu tidak ragu-ragu, dan 9 api neter menyala di tangannya, dan kemudian 9 api neter dengan cepat berubah menjadi kipas bulu yang indah, yang diayunkan oleh Jin Yu untuk menyebarkan beberapa bola api besar ke arah binatang tiruan itu. Binatang tiruan itu memaksa Luo Chen mundur dengan satu pedang, dan Rong segera berubah wujud menjadi bulu emas, dengan kipas bulu di tangannya juga, dengan lambaian yang kuat. Beberapa bola api kecil muncul dari udara tipis, bertabrakan dengan bola api yang diayunkan oleh Jin Yu, dan langsung ditelan oleh bola api yang diayunkan oleh Jin Yu. Bola api yang tersisa tetap tidak berkurang, dan mengenai binatang tiruan itu, ini tidak mungkin. Setelah terkena Nine Nether Fire, binatang tiruan itu langsung berubah menjadi wujud Luo Qingsui, memancarkan hawa dingin yang luar biasa, dan perlahan-lahan memusnahkan Nine Nether Fire. Meskipun Nine Nether Fire yang diayunkan Jin Yu kuat, pada akhirnya tidak memiliki akar. Di bawah pengaruh hawa dingin yang terus-menerus dari binatang tiruan itu, akhirnya perlahan-lahan padam. Hanya saja meskipun binatang tiruan itu memadamkan Nine Nether Fire, dia juga merasa tidak nyaman. Tubuh padat aslinya menjadi sangat ilusi, seolah-olah akan benar-benar menghilang di saat berikutnya. Tidak mungkin, kenapa aku tidak bisa menirumu? Binatang tiruan itu menatap Jin Yu dengan mata terbelalak, dengan ekspresi tidak percaya. Luo Chen juga sedikit terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan binatang tiruan itu. Bahkan Jianzu dan binatang tiruan lainnya dapat dengan mudah ditiru. Anda harus tahu bahwa ketika Jianzu bertemu dengan binatang tiruan itu, dia sudah kuat di alam Raja Suci. Hanya butuh setengah langkah untuk memasuki alam Guru Suci. Namun, meskipun begitu, itu masih mudah disimulasikan oleh tiruan tingkat 6 untuk menunjukkan semua kekuatannya. Apakah karena Jin Yu berasal dari 6 jalan reinkarnasi? Luo Chen menatap Jin Yu, matanya berbinar, dan dia bertanya secara diam-diam. 6 jalan reinkarnasi adalah tempat paling menakutkan kedua di antara 10 wilayah teratas di daratan utama. Bahkan makhluk seperti leluhur pedang terperangkap dalam 6 jalan reinkarnasi dan tidak dapat melarikan diri. Meskipun tampaknya ada alasan mengapa leluhur Jian sendiri tidak mau pergi, itu sudah cukup untuk menjelaskan betapa menakutkannya 6 jalan samsara. Meskipun Jin Yu belum sepenuhnya berevolusi menjadi Peng Iblis 9 Neter, ia sudah memiliki beberapa karakteristik makhluk aneh yang hanya ada di 6 reinkarnasi. Masuk akal jika tiruan itu tidak dapat meniru bulu emas. Bagaimanapun, meskipun binatang tiruan itu menentang langit, ia hanyalah binatang aneh di benua semesta, dan tampaknya agak lebih rendah daripada 6 reinkarnasi. Jin Yu juga sedikit terkejut, tetapi dia tidak banyak bicara. 9 api netherworld di tubuhnya bangkit, dan sepasang sayap Peng tiba-tiba muncul di belakangnya, lalu dia mengepakkan sayapnya dan bergegas menuju binatang buas itu. Jin Yu, tetaplah hidup.
Luo Chen buru-buru berteriak ketika dia melihat gerakan Jin Yu. Binatang tiruan ini juga merupakan sejenis binatang buas, dan jika bisa ditundukkan, itu juga merupakan hal yang baik baginya. Kebetulan saja dia memiliki di tangannya metode pengendalian binatang buas yang tidak lengkap yang ditinggalkan oleh para dewa binatang buas besar kuno, dan mungkin dia dapat mencoba menaklukkan binatang tiruan ini. Mendengar perkataan Luo Chen, Jiu Netherfire yang melingkari tangan Jin Yu tidak dapat menahan diri untuk sedikit meredup, dan langsung membombardir binatang tiruan itu. Kekuatan Jin Yu adalah yang terkuat di antara semua orang yang hadir. Meskipun kemampuan binatang tiruan itu sangat tinggi, ia hanya dapat membiarkan Jin Yu meremasnya ketika ia tidak dapat meniru Jin Yu. Bagaimanapun, sebelum meniru orang lain, kekuatan tempur simulakrum itu sendiri sama sekali tidak berarti, tetapi kecepatan simulasi simulakrum itu sangat cepat, yang menyembunyikan kelemahan ini. Segera, Jin Yu menangkap binatang tiruan itu, mengikatnya dengan Nine Netherfire, dan melemparkannya ke depan Luo Chen. "Tuan, untungnya tidak menghina hidupmu," kata Jin Yu dengan hormat, menendang binatang tiruan itu ke kaki Luo Chen. "Kerja bagus." Luo Chen menatap makhluk yang sekarat di depannya, sudut matanya berkedut 2 kali tanpa sadar, dan kemudian berkata dengan ringan, "Beri kamu 2 pilihan, menyerah, atau mati." Dengan mengatakan itu, paksaan agung dilepaskan dari Luo Chen. Meskipun hanya basis kultivasi dari roh bela diri kelas 2, itu memberi orang perasaan kedatangan kaisar atau bahkan kekuatan di atas Kaisar Ye Changli dan yang lainnya merasakan tekanan berat dari tubuh Luo Chen, tanpa sadar mundur 2 langkah, dan menatap Luo Chen dengan sedikit keheranan. Meskipun ekspresi Luo Qingsui masih dingin, dia diam-diam menggunakan esensi sejatinya untuk menahan tekanan yang dilepaskan oleh Luo Chen. "Nak, jangan buang waktumu, paksaan kecil ini tidak berguna bagiku." Binatang tiruan itu ditahan oleh 9 api neter, mengeluarkan suara seperti burung hantu malam. Dia telah meniru Luo Chen sebelumnya dan secara alami tahu mengapa Luo Chen dapat melepaskan tekanan yang begitu kuat. Itu tidak lebih dari bantuan leluhur Jian Jianjing. Luo Chen mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa binatang tiruan itu telah melihat melalui detailnya, dan menyingkirkan paksaan itu begitu saja. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya menunjuk secara diagonal, dan berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku tidak akan bicara omong kosong. Jika kamu ingin hidup, menyerahlah padaku, dan aku akan menemukan cara untuk memperpanjang hidupmu. Jangan ragu apakah aku memiliki kemampuan ini. Karena kamu telah meniruku, kamu harus tahu bahwa 4 bulan yang lalu, aku hanyalah sampah yang tidak bisa berlatih. Selain itu, aku tidak hanya pandai dalam seni bela diri, dalam formasi dan alkimia, aku juga tidak lebih lemah dari yang lain. Ikuti aku akan membantumu menghancurkan nasib binatang kera itu." Luo Chen masih memiliki keyakinan ini. Meskipun simulakrum telah meniru pedang leluhur pedang yang rusak, dan bahkan kristal pedang leluhur pedang di dalam hatinya, ada satu hal yang tidak ditiru oleh simulakrum. Itu adalah sistem pelatihan satu kunci di tubuhnya. Dan disinilah Luo Chen berani membuat janji seperti itu. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan cara untuk memperpanjang umur binatang tiruan itu, pasti ada solusi dalam sistem itu tidak lebih dari biaya energi spiritual. "Anak sombong," binatang tiruan itu mencibir dan berkata sambil mencibir, "bukannya tidak ada seorang pun dalam sejarah benua semesta yang menyerah kepada leluhur kita. Tetapi bahkan bakat-bakat luar biasa itu, bahkan yang setingkat dengan leluhur pedang, dan bahkan lebih baik dari leluhur pedang, gagal menyelesaikan nasib klan kita. Dengan roh bela diri tingkat 2 kecilmu, berani berpura-pura memperpanjang hidupku untukku." Luo Chen mendengar bahwa tidak ada ekspresi di wajahnya, dan tepat saat dia hendak berbicara, suara si munafik itu berdering lagi. "Yah, mungkin aku serakah untuk hidup dan aku takut mati. Aku tidak tahu mengapa, aku benar-benar merasa bahwa kamu benar-benar dapat memperpanjang hidupku untukku." Suara binatang tiruan itu sedikit merendahkan diri, dan berkata dengan ringan, "Aku dibujuk oleh Na Luo Feng untuk menandatangani kontrak dengannya karena alasan ini, tetapi sekarang aku masih tergerak oleh alasan ini." Saat dia berkata, mata binatang tiruan itu menjadi tajam, menatap Luo Chen, dia mengucapkan setiap kata, "Nak, aku dapat memberitahumu bahwa hari ini aku dapat mengkhianati Luo Feng karena kondisimu, dan besok aku mungkin juga karena alasan lain." "Mengkhianatimu? Binatang kontrak seperti itu, apakah kamu berani memintanya? Mengapa kamu tidak berani?" Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tenang. Dia memiliki pedang leluhur pedang kristal,
dan dia secara alami menyadari karakter binatang tiruan itu. Binatang buas yang ganas ini berubah-ubah, bahkan jika terikat oleh kontrak jiwa, itu tetap tidak dapat menghentikannya dari pengkhianatan. Dan hanya ada satu cara untuk menghentikan pengkhianatan Simmons, dan itu adalah dengan mengandalkan kekuatan absolut untuk menekan Simmons sehingga tidak berani melahirkan keterasingan. Menarik, binatang tiruan itu mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu, membuka mulutnya dan memuntahkan setetes darah yang kacau, mengirimkannya ke Luo Chen. Ini adalah esensi kehidupanku. Jika kamu tidak takut digigit olehku, tanda tangani saja kontrak jiwa. Binatang tiruan itu menatap Luo Chen dan mengejek mendengar perkataan binatang tiruan itu. Luo Qingsui dan yang lainnya semua menatap Luo Chen dengan cemas. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang makhluk-makhluk itu, kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh makhluk-makhluk itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa iri terhadap makhluk-makhluk itu. Jika binatang tiruan itu tidak dapat menyerah kepada Luo Chen, dan memanfaatkan kelemahan Luo Chen untuk tiba-tiba menyerang, saya khawatir itu akan menyebabkan bencana. Luo Chen melihat ekspresi semua orang, tersenyum, menatap esensi dan darah binatang tiruan yang mengambang di depannya, dan berkata dengan ringan, "Karena aku berani menaklukkanmu, aku tidak takut dengan pengkhianatanmu." Setelah berbicara, Luo Chen langsung mengangkat tangannya untuk meraih esensi dan darah di depannya, dan kekuatan jiwanya melonjak, mengendalikan setetes esensi dan darah ini ke tengah alisnya, mengambang di atas lautan kesadaran. Setelah itu, Luo Chen menjalankan teknik pengendalian binatang dan mengandalkan setetes esensi dan darah binatang tiruan itu untuk menyimpulkan kontrak jiwa dengannya. Melalui setetes esensi dan darah ini, Luo Chen selalu dapat memahami situasi binatang tiruan itu, dan dapat memerintahkan binatang tiruan itu untuk melakukan sesuatu untuknya, dan bahkan bila perlu, dengan setetes darah ini, Luo Chen dapat langsung memusnahkan vitalitas binatang tiruan itu. Hanya saja binatang buas yang ganas ini sangat aneh, bahkan jika terikat oleh kontrak jiwa, ia mungkin tidak dapat sepenuhnya kembali padanya. Pada saat yang sama, makhluk itu memiliki sarana untuk menelan kontrak jiwa. Binatang itu akan langsung menelan kontrak jiwa dan menyerang tuan binatang buas itu dengan keras. Oleh karena itu, meskipun binatang biomimetik itu berharga, hanya sedikit pelatih yang bersedia mengontrak binatang biomimetik di jalan. Selain kekuatannya yang kuat dan kesulitan untuk menyerah, kesetiaannya ada di bawah tanah, dan sangat mudah untuk memberontak. Dengan berakhirnya kontrak jiwa, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah menandatangani kontrak dengan binatang buas khusus binatang tiruan, menyelesaikan pencapaian binatang tiruan, menghadiahkan 1000 poin aura W, meningkatkan kesetiaan binatang tiruan ke titik tertinggi, dan tidak pernah berkhianat. Mendengar perintah sistem, Luo Chen sangat gembira. Dia tidak menyangka akan ada manfaat seperti itu dalam menaklukkan binatang. Meskipun dia yakin bahwa dia dapat menaklukkan binatang tiruan dan membuatnya takut untuk berkhianat, tetapi dapat membuatnya menghabiskan lebih sedikit waktu untuk berjaga-jaga terhadap binatang tiruan, maka dia tidak dapat memintanya. Anak yang menarik, melihat ada jejak hubungan antara dirinya dan Luo Chen, binatang buas biomimetik itu juga tahu bahwa Luo Chen telah membuat kontrak jiwa dengan dirinya sendiri, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dalam-dalam, dan ada banyak hal di matanya. Agak tidak terduga, sungguh tidak terduga baginya untuk berani menandatangani kontrak jiwa dengan seorang junior seni bela diri kelas 2. Awalnya ia mengira Luo Chen akan membunuhnya secara langsung untuk menghindari masalah di masa mendatang, tetapi tidak menyangka anak ini begitu berani. Xiao Chen, apakah kamu yakin? Melihat Luo Chen dan binatang buas itu telah menandatangani kontrak, Luo Qingsui menghela nafas ringan, menatap Luo Chen, dan berkata dengan tegas. Dia tidak ikut campur dengan keputusan Luo Chen sebelumnya, karena dia merasa bahwa Luo Chen akan memikul seluruh keluarga Luo di masa depan dan membutuhkan cukup latihan. Dia seharusnya tidak ikut campur. Tetapi setelah Luo Chen membuat keputusan, dia masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, kemampuan binatang buas tiruan itu terlalu kuat. Setelah menandatangani kontrak jiwa dengan binatang buas ini, tidak hanya untuk mencegah binatang buas ini berkhianat kapan saja, tetapi yang lebih penting, begitu berita bahwa Luo Chen memiliki binatang tiruan itu menyebar, saya khawatir itu akan menarik datanglah ke sini dengan sekelompok orang kuat yang menginginkan binatang tiruan. Pada saat itu, Luo Chen tidak hanya akan berjaga-jaga terhadap binatang tiruan, tetapi juga menemukan cara untuk menghadapi orang-orang kuat yang menginginkan binatang tiruan itu.
Bahkan jika bakat Luo Chen sangat menakjubkan, Luo Qingsui tidak bisa tidak khawatir, saudari Sue, jangan khawatir, aku yakin, Luo Chen tersenyum setelah mendengar ini, dan berkata kepada Luo Qingsui. Dia tahu apa yang dikhawatirkan Luo Qingsui, tetapi sekarang karena sistem, mustahil bagi makhluk itu untuk mengkhianatinya. Dia hanya perlu berjaga-jaga terhadap mereka yang kuat yang menginginkan makhluk itu. Dan mengandalkan leluhur pedang Jianjing padanya dan tanda kekuatan yang ditinggalkan oleh Xuan Yuan Ao, Luo Chen benar-benar tidak takut seseorang akan merasa buruk tentangnya. Karena kamu telah membuat keputusan, maka aku tidak akan membujukmu. Luo Qingsui menatap Luo Chen dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, hati-hati. Setelah berbicara, Luo Qingsui langsung duduk bersila di tempat, dan mulai memulihkan ki sejati yang telah dikonsumsi sebelumnya. Adapun 3 Ye Changli, mereka melihat ke kiri dan ke kanan, dan hanya mencari di kemudi. Subkemudi kultus setan teratai hitam ini dapat membuat seorang Wu Huang dan seorang Wu Huang duduk dalam pertempuran, dan itu juga terkait dengan kebangkitan Master Setan teratai hitam Luo Feng. Saya khawatir ada banyak hal baik yang tersembunyi di dalamnya. Namun, menghadapi harta karun yang ditinggalkan oleh kultus iblis teratai hitam, saya masih sedikit tergerak. Karena meskipun harta karun itu tidak digunakan oleh mereka, menyerahkannya kepada keluarga kerajaan Kekaisaran Awan Mengalir sebagai voucher juga dapat meningkatkan status mereka di Kekaisaran Awan Mengalir dan pasukan mereka masing-masing. Luo Chen tidak mencari harta karun. Dia tahu betul bahwa Ye Changli dan yang lainnya tidak akan kehilangan bagiannya, jadi dia tidak membuang waktu. Menatap peti mati yang mengapung di kolam darah, ekspresi Luo Chen berangsur-angsur menjadi serius. Sejak kesadaran King Xuan memasuki peti mati yang mengapung, tidak ada perubahan pada peti mati yang mengapung sampai sekarang, yang membuat Luo Chen merasa sedikit bingung. Nak, apakah kamu ingin rohmu merebut puncak Seluo? Melihat ekspresi Luo Chen, binatang tiruan di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Apakah kamu punya cara? Luo Chen menoleh dan menatap binatang tiruan itu, mengucapkan setiap kata. Menurut Luo Chen, binatang tiruan ini telah mengikuti Luo Feng selama bertahun-tahun, dan dia pasti memahami struktur kolam darah ini dan situasi Luo Feng di dalam peti mati yang mengapung. Mungkin binatang tiruan ini benar-benar punya cara. Ada cara? Binatang tiruan itu menatap Luo Chen dan mendengus dingin, kenapa aku harus membantumu? Mari kita bicarakan, keuntungan apa yang kamu inginkan, kata Luo Chen segera setelah mendengar ini. Dia sangat menyadari karakteristik binatang buas ini, bahkan setelah sistemnya ditingkatkan, binatang ini tidak akan mengkhianati dan menggigitnya, tetapi dalam banyak kasus tidak mudah untuk memanggil binatang ini untuk melakukan sesuatu. Bukankah kau seorang alkemis? Menyempurnakan pil transformasi untukku, aku akan membantumu, bagaimana? Binatang tiruan itu menatap Luo Chen dan berkata, apa gunanya mengubah pil itu? Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata, kau bisa menggunakan bakatmu untuk mengubah bentuk manusia secara langsung. Mengapa kau ingin membuang pil itu? Sosok manusia yang diubah oleh bakat itu berbeda dari yang kau latih. Kau bukan binatang buas. Tentu saja, kau tidak tahu misteri ini. Binatang tiruan itu menatap Luo Chen dan berkata, penjelasan masalahnya sangat rumit. Aku tidak bisa menjelaskannya untuk sementara waktu. Ketika aku selesai menjelaskan, aku khawatir rohmu telah ditelan oleh jiwa sisa Luo Feng. Lebih baik menyegarkan diri dan hanya mengatakan apakah itu baik-baik saja. Baiklah, aku berjanji. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, langsung mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan binatang tiruan itu dengan pil morph, dia ingin meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, binatang tiruan itu tidak akan pernah mengkhianatinya karena alasan sistem, dan Luo Chen tentu saja tidak akan membatasi binatang tiruan itu untuk meningkatkan kekuatannya. Baginya, semakin kuat tiruan itu, semakin baik, dan tidak perlu berjaga-jaga terhadap tiruan itu seperti para master yang menyerahkan tiruan itu sebelumnya untuk mencegahnya menyerang balik anak yang pemberani. Melihat Luo Chen baru saja menyetujuinya, binatang tiruan itu tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Tentu saja, dia meminta pil pembentuk untuk meningkatkan kekuatannya. Begitu kekuatannya menjadi lebih kuat, kontrak jiwa antara Luo Chen dan binatang tiruan itu tidak dapat membatasinya. Pada saat itu, tidak lebih dari sekadar pikiran baginya untuk ingin menggigit Luo Chen kembali. Awalnya dia mengira Luo Chen akan menolak dengan segala cara yang mungkin, dan untuk mencegahnya menjadi kuat,
satu-satunya cara untuk mencegahnya menjadi kuat adalah dengan menggigit tubuhnya sendiri, tetapi dia tidak menyangka Luo Chen akan setuju begitu saja. Apakah anak ini begitu yakin bahwa dia bisa menyerahkanku? Binatang tiruan itu menatap Luo Chen, dengan kilatan keterkejutan di matanya, dan kemudian melihat peti mati mengambang yang tergantung di atas genangan darah. Tubuhnya berkelebat, berubah menjadi aliran cahaya dan terjun ke dalam peti mati mengambang. Di antara, setelah beberapa saat, terdengar raungan ketakutan dan kemarahan dari peti mati mengambang, dan kemudian sosok King Xuan muncul di peti mati mengambang dengan senyuman di wajahnya. Baiklah, sisa jiwa Luo Feng telah dimusnahkan. Sepenuhnya untukku, rohmu menempati mayat Luo Feng. Tidak lama lagi kau akan terlahir kembali dari cangkangnya. Makhluk itu menatap Luo Chen dan berkata, ingatlah janji pil transformasiku. Kalau tidak aku bisa membunuh sisa jiwa Luo Feng, dan aku juga bisa memusnahkan rohmu. Itu tidak lebih dari pil transformasi. Luo Chen melengkungkan bibirnya, langsung mengeluarkan botol porselen dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke binatang tiruan, ambillah. Pil transformasi ini awalnya diberikan kepada Jin Yu oleh Peng Cheng, dan Jin Yu meninggalkan beberapa setelah berubah. Jin Yu tidak membutuhkannya, jadi semuanya diberikan kepada Luo Chen dan Luo Chen mengurusnya sendiri. Awalnya, Luo Chen berencana untuk menyimpannya sebagai bantuan di masa depan atau langsung menggunakannya untuk dilelang untuk menukar sumber daya pelatihan, tetapi dia tidak menyangka akan dilewatkan oleh simulakrum terlebih dahulu. Binatang tiruan itu buru-buru mengambil pil pembentuk, tanpa ragu-ragu, memasukkannya langsung ke mulutnya, dan kemudian duduk di tempat yang sama untuk memurnikan kekuatan pil pembentuk. Ketika Luo Chen melihat ini, dia melihat sekeliling, menemukan sudut yang tenang, dan langsung memanggil panel atribut. Host, Luo Chen, pemurnian jiwa. Basis perbaikan, Wuling kelas 2 3587W, 4000W, Reiki 500W, level 80 poin, level. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi kelas atas 2140W, 9999W. Latihan saat ini, seni keberuntungan. Keterampilan bela diri, air berlalu mengalir cahaya. Keterampilan tempur Senfa, ambil Tianbu. Metode rahasia, teknik menangkap nafas pedang niat memadamkan jiwa. Penghakiman pengendali binatang, belum lengkap Suanguang Arai Jue, Kiki Condensing Pil Jue, Zhou Suanguang Arai. Yunlong 9 turn, 6 turn. Alkimia 5 tahap, 1W, 500W. Aura, 9281W poin, laju pertumbuhan saat ini 1580 poin, menit peningkatan 50%. Vitalitas, 0 poin. Peluang tersisa untuk menarik, 0. Peluang pencerahan, 1. Peluang menarik item spesial, 0. Misi yang belum selesai, tercantum dalam daftar dendam lama 3/9, membentuk kembali daging, menekan keluarga Xiao. Sistem, apa itu vitalitas? Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya saat dia melihat kolom tambahan pada panel atribut. Peran vitalitas sama dengan aura. Pada saat yang sama, vitalitas dapat membuka pusat perbelanjaan sistem dan membeli item pusat perbelanjaan. Suara sistem terdengar di benak Luo Chen, sedikit vitalitas sama dengan 10 juta aura, dan tuan rumah dapat mengubah dirinya sendiri. Melihat 90 juta poin energi spiritual yang tersisa di panel atribut, Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung memerintahkan, semua berubah menjadi vitalitas. Saat suara Luo Chen jatuh, aura pada panel atribut langsung bersih, digantikan oleh 10 vitalitas. Transformasi vitalitas telah selesai. Karena tuan rumah mengubah vitalitas untuk pertama kalinya, sistem secara otomatis membulatkan. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tertegun sejenak, lalu memerintahkan, di masa mendatang, batalkan penggunaan energi spiritual, dan semuanya akan didasarkan pada vitalitas. Optimasi telah selesai, silakan periksa oleh tuan rumah, kata Luo Chen sebelum perintah sistem berbunyi di benaknya. Ketika Luo Chen melihat panel atribut lagi, dia menemukan bahwa kolom energi spiritual telah menghilang, dan semua konten yang terkait dengan energi spiritual diubah menjadi energi vital. Tuan rumah, Luo Chen, pemurnian jiwa. Kultivasi, roh bela diri kelas 2, 3/4. Kualifikasi pelatihan, kualifikasi kelas atas 3/9. Vitalitas, 10 poin. Tingkat pertumbuhan vitalitas, 0,5 poin, hari. Kelihatannya jauh lebih nyaman sekarang, Luo Chen tidak bisa menahan tawa sambil melihat panel atribut. Setelah itu,
Luo Chen tidak ragu-ragu, dan langsung mengangkat tangannya dan mengklik kolom kualifikasi kultivasi. Ding! Selamat kepada tuan rumah atas peningkatan kualifikasi kultivasinya. Kualifikasi kultivasi saat ini adalah kualitas super 1/100. Tingkat pertumbuhan vitalitasnya telah berlipat ganda, dan tingkat pertumbuhan vitalitas saat ini adalah 1 poin hari. Mendengar perintah sistem, Luo Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bisa meningkat melampaui kualifikasi overclocking. Menurut informasi yang dia dapatkan dari leluhur Jian Jianjing, kualifikasi kualitas super sudah merupakan kualifikasi kultivasi tertinggi, dan di atasnya ada berbagai fisik khusus. Misalnya, tubuh kondensasi es Luo Qingsui, meskipun kecepatan kultivasinya setara dengan kualifikasi kualitas super, tetapi di sisi lain, ia harus memperkuat kualifikasi kualitas super. Awalnya, Luo Chen mengira bahwa kualifikasi kultivasinya akan menjadi puncak setelah ia ditingkatkan ke kualifikasi tingkat super. Sekarang tampaknya mungkin ia masih dapat ditingkatkan ke fisik khusus tertentu. Sambil menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, Luo Chen melihat 4 poin vitalitas yang tersisa pada panel atribut tanpa ragu-ragu, dan langsung mengklik kolom level kultivasi. Ding! Selamat atas peningkatan level host. Level kultivasi saat ini adalah seni bela diri kelas 3/5. Saat perintah sistem berbunyi, sejumlah besar aura langit dan bumi berkumpul ke arah Luo Chen dari segala arah, dan dalam sekejap mata pusaran aura terbentuk, membungkus Luo Chen di dalam. Ini, Ye Changli dan yang lainnya tertarik dengan gerakan Luo Chen. Ye Changli membuka mulutnya dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pusaran aura, ini hanya dapat dipicu oleh terobosan Wu Ling ke ranah Wuzong. Zhang Juechen juga terkejut dan kehilangan suaranya. Mereka telah lama terbiasa dengan Luo Chen yang menerobos di setiap kesempatan, jadi melihat Luo Chen menerobos, mereka tidak merasa terlalu terkejut. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah pusaran aura yang mengelilingi Luo Chen. Kalian harus tahu bahwa pusaran energi spiritual hanya dapat dipicu ketika Wu Ling menerobos Wuzong. Dan semua orang yang dapat memicu pusaran aura sebelum Wu Ling menerobos Wuzong adalah semua orang sombong di dunia. Sekarang Luo Chen baru saja menerobos dari roh bela diri peringkat kedua ke roh bela diri peringkat ketiga, dia telah memicu pusaran aura. Lalu, ketika Luo Chen menerobos ke ranah Wuzong, seperti apa jadinya? Studi Luo benar-benar, Wang Xi menatap Luo Chen, dan dia menahan apa yang dia katakan. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan berkata sambil tersenyum masam, apakah kamu jahat? Ye Changli dan Zhang Juechen di samping juga menganggukkan kepala mereka dengan keyakinan yang dalam. Sebelum mereka bertemu Luo Chen, mereka adalah Tianjiao terbaik di Kekaisaran Liu Yun. Namun, setelah bertemu Luo Chen, prestasi mereka yang membanggakan di masa lalu menjadi tidak layak, dan bahkan mereka tidak berbeda dengan mereka yang biasa-biasa saja di hadapan Luo Chen. Luo Qingsui tampak acuh tak acuh di samping, dan wajahnya yang nakal samar-samar senang. Baginya, tidak peduli seberapa mempesona Luo Chen berperilaku, dia tidak akan berpikir ada masalah, dan bahkan dalam hatinya, dia berharap Luo Chen berperilaku lebih mempesona. Karena bagaimanapun, Luo Chen lah yang akan memprovokasi pemimpin keluarga Luo di masa depan. Jika Luo Chen cukup baik, dia mungkin benar-benar dapat mereproduksi kejayaan keluarga Luo, dan bahkan keluar dari Kekaisaran Awan Terapung dan menjadi terkenal di seluruh benua. Memikirkan hal ini, Luo Qingsui tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, dengan sedikit harapan di matanya. Luo Chen tenggelam dalam kondisi kultivasi, dengan gila-gilaan. Menyerap energi spiritual murni yang terkandung dalam pusaran energi spiritual di sekitarnya, dan tiba-tiba perintah sistem berbunyi di benaknya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi opsional, harapan kakak. Mengingat kecepatan peningkatan kekuatan tuan rumah, Luo Qingsui berharap tuan rumah dapat menghidupkan kembali keluarga Luo dan memimpin keluarga Luo menuju kejayaannya sebelumnya. Kondisi penyelesaian misi, keluarga Luo menjadi kekuatan teratas Kekaisaran Awan mengalir. Hadiah tugas, tergantung pada tingkat penyelesaian tugas. Apakah tuan rumah menerimanya? Luo Chen tertegun sejenak, pusaran energi spiritual di sekitarnya menghilang, dan energi spiritual yang kaya di sekitarnya secara bertahap kembali ke keadaan semula. Setelah mendesah dengan menyesal, Luo Chen kemudian mengalihkan perhatiannya ke perintah sistem dan berkata dalam hatinya, terima tugasnya. Setelah selesai berbicara, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Luo Qingsui, matanya bersinar karena terkejut.
Dia tidak tahu bahwa Luo Qingsui sebenarnya sangat menghargai keluarga Luo, dan ingin menghidupkan kembali keluarga Luo sepanjang waktu. Sebaliknya, patriark masa depannya dari keluarga Luo agak tidak kompeten. Dia tidak melakukan apapun selain kembali ke keluarga Luo dan melemparkan beberapa latihan ke perpustakaan keluarga Luo. Tuan rumah menerima tugas opsional, harapan saudari. Tidak ada batasan waktu untuk tugas ini dan tidak ada penalti jika gagal. Perintah sistem terdengar di benak Luo Chen, pengingat yang ramah. Semakin awal tugas diselesaikan, semakin tinggi hadiah tugasnya. Mendengar perintah sistem, Luo Chen mengerutkan bibirnya, lalu mengarahkan pandangannya ke peti mati yang mengapung di kolam darah. Pola aneh di permukaan peti mati yang mengapung hampir semuanya menyala. Jelas, lingkaran kebangkitan ini telah mencapai saat terakhir, dan apakah itu berhasil tergantung pada pertarungan ini. Pada saat kritis ini, Raoyi Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup dengan ketenangannya. Matanya tertuju pada peti mati yang mengapung di kolam darah, karena takut akan kecelakaan apapun. Di bawah tatapan Luo Chen, formasi pada peti mati yang mengapung perlahan menyala, genangan darah di sekitarnya bergolak, dan sejumlah besar energi murni dan darah melonjak menuju peti mati yang mengapung. Setelah beberapa saat, tutup peti mati yang mengapung tiba-tiba terangkat, dan lengan pucat terentang keluar dari peti mati, bersandar di dinding peti mati di samping, dan sejumlah besar darah mengalir ke lengan itu. Segera, lengan itu menjadi berdarah, dan kulit kering menjadi lembab. Sepertinya itu berhasil, Luo Chen diam-diam menghela napas lega ketika dia melihat ini, dan menatap ke langit. Dia tahu betul bahwa pada titik ini, kebangkitan King Xuan adalah setengah dari keberhasilan, dan setengah sisanya bergantung pada apakah King Xuan dapat bertahan dari kesengsaraan guntur berikutnya. Bagaimanapun, metode kelahiran kembali ini bertentangan dengan operasi langit dan bumi, dan kehendak daratan benua semesta secara alami tidak akan tinggal diam. Tetapi ketika mencapai 50, Tianyan berusia 49, dan salah satu dari mereka akan melarikan diri. Oleh karena itu, meskipun itu adalah hal yang berisiko, masih ada secercah harapan. Selama King Xuan dapat bertahan dari malapetaka guntur, dia dapat membangun kembali seni bela dirinya dan melancarkan serangan ke tingkat yang lebih tinggi. Bab 491, JLA datang ke dunia, api dan racun Kidan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, boom, terdengar suara gemuruh di udara, dan suara gemuruh langit muncul dari udara tipis, langsung menembus dinding gunung bagian atas, dan membombardir peti mati terapung di kolam darah. Meskipun kolam darah ini berada di tengah gunung rendah tempat subkemudi Sekte Setan Teratai Hitam berada, untuk menenggelamkan kolam darah yang besar ini dan menyisakan cukup ruang untuk beraktivitas, Sekte Setan Teratai Hitam hampir sepenuhnya melubangi gunung rendah tersebut. Hanya ada lapisan tipis di dinding gunung di atas kolam darah. Dihadapkan dengan kekuatan yang luar biasa yang memenuhi Anda, secara alami tidak akan berpengaruh. Sejumlah besar puing yang bercampur dengan beberapa rimpang tanaman jatuh ke kolam darah, memercikkan banyak darah, membuat bagian dalam gunung tampak seperti pemandangan kiamat. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini, mata semua orang terfokus pada peti mati terapung, dengan harapan di mata mereka. Sebuah lengan menonjol dari peti mati terapung, dan kemudian lapisan cahaya jernih menyebar, membentuk formasi dalam sekejap mata, menutupi peti mati terapung. Guntur langit yang mencengangkan jatuh pada susunan besar dan langsung tersebar. Ular listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kolam darah, menguapkan sejumlah besar darah. Kabut berdarah naik, dan bau busuk yang tak terlukiskan menyebar, menyebabkan Luo Chen dan yang lainnya melangkah mundur tanpa sadar. Aku lupa bahwa senior King Xuan masih seorang master formasi, kata Luo Chen sambil melihat formasi yang menutupi peti mati yang mengambang, ekspresinya sedikit santai. Meskipun King Xuan lebih rendah dari Zhao Wu Formation Venerable dari Kekaisaran Dong Liuyun pada saat itu, dan bahkan lebih rendah dari Kaisar Formasi Zhao Wu yang meninggalkan monumen Kaisar Bela Diri di alam misterius Xuantian, bagaimanapun juga, itu berada di level formasi, bahkan finally akan naik ke pangkat Master Arai. Kalau tidak, King Xuan tidak dapat mengubah dirinya menjadi roh formasi dari alam percobaan yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Tidak semudah itu untuk kembali dari kematian, binatang tiruan Luo Chen melihat ekspresi Luo Chen, dan penampilannya berubah untuk sementara waktu, berubah menjadi seorang pria paruh baya dengan wajah seperti mahkota, dan berkata kepada Luo Chen, ini hanya tidak ada lagi makanan pembuka, ada 8 guntur langit berikutnya,
dan setiap guntur langit 2 kali lebih kuat dari guntur langit sebelumnya. Bencana guntur ini tidak begitu mudah untuk bertahan hidup. Mari kita bicarakan, manfaat apa yang kamu inginkan? Luo Chen melirik binatang tiruan itu, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menurut pemahaman Luo Chen tentang binatang biomimetik, meskipun binatang buas ini berubah-ubah, karena karakteristiknya yang unik, setiap binatang biomimetik memiliki banyak metode aneh, yang dapat digunakan dalam banyak kasus. Sekarang simulakrum tiba-tiba mengeluarkan suara pada saat ini, Luo Chen tidak perlu memikirkan apa yang dipikirkan simulakrum. Aku hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat kesepakatan dengan diriku sendiri, seperti binatang tiruan sebelumnya yang membunuh sisa jiwa pemimpin iblis teratai hitam Luo Feng. Pil racun api, binatang tiruan itu menatap Luo Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar apa yang dikatakan simulakrum, Luo Chen melirik simulakrum dalam-dalam, tetapi tidak banyak bicara, mengangguk dengan lembut, dan berkata dengan ringan, ya. Luo Chen juga tahu betul tentang pil racun api. Pil ini berbeda dari pil ortodoks. Bahan pil ini bukanlah bahan obat-obatan itu, tetapi banyak spesies api aneh yang ada di dunia. Meskipun api aneh di dunia itu kuat dan memiliki banyak efek magis, mereka juga memiliki banyak racun api di setiap api aneh. Jika racun api tidak dapat dihilangkan saat memurnikan api aneh itu, cahaya jika pemurnian gagal, api akan dilahap oleh api, dan tidak akan ada seluruh tubuh. Pemurnian pil racun api adalah dengan menggunakan benih api aneh tersebut sebagai bahan untuk memurnikan racun api yang terkandung di dalamnya guna memadatkan pil. Melihat persetujuan Luo Chen, wajah makhluk setengah baya yang diubah oleh binatang biomimetik itu tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih gembira, dan kemudian pergelangan tangannya bergerak, dan manik berwarna darah yang memancarkan darah yang mencengangkan terbang keluar dari lengan bajunya dan tergantung di kolam darah. Nak, untuk membantumu kali ini, harga yang kubayar tidak sedikit. Binatang tiruan itu dengan susah payah memanipulasi manik berwarna darah untuk menghadapi Ji Yun yang tinggi di langit, dan kemudian menoleh ke Luo Chen dan berkata, lebih baik kau menaruh api ke langit lebih awal. Pil racun itu sudah dimurnikan. Jangan khawatir, Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan ringan, itu hanya memurnikan pil racun api, itu tidak sulit. Bagi Luo Chen, memurnikan pelet racun api sebenarnya bukanlah tugas yang sulit. Satu-satunya kesulitan adalah mengumpulkan benih api aneh yang digunakan untuk memurnikan pelet racun api. Selain itu, baik itu unilateral atau menyempurnakan pil racun api, hal-hal yang perlu diperhatikan dicatat dalam pengalaman alkimia alkemis tingkat 9 yang pernah diperolehnya. Dengan pencapaian alkimia Luo Chen saat ini, tidak perlu banyak upaya untuk menyempurnakan pil racun api. Pria parubaya yang diubah oleh binatang tiruan itu berhenti berbicara banyak ketika mendengar kata-kata itu, dan berkonsentrasi memanipulasi manik-manik berwarna darah untuk menghadapi guntur perampokan, dan segera menghilang dalam pusaran awan perampokan. Saat manik-manik berwarna darah menghilang, pusaran awan kesengsaraan di atas kolam darah dengan cepat berputar, dan serangkaian guntur kesengsaraan muncul di pusaran itu, dan kemudian disapu bersih oleh kekuatan yang tidak diketahui. Guntur kesengsaraan yang mencengangkan sebelumnya belum sempat jatuh. Menghilang. Nak, 10.000 manik-manik darah roh ini hanya dapat mengimbangi beberapa gelombang guntur, dan 1 atau 2 gelombang terakhir harus dilawan oleh rohmu, kata binatang tiruan itu, menoleh untuk melihat Luo Chen. Semua manik-manik darah roh. Ekspresi Luo Chen terkejut ketika mendengar perkataan binatang tiruan itu, dia tidak menyangka akan ada hal jahat seperti itu di tangan binatang tiruan itu. Wanling Blood Orb sebenarnya bukanlah benda misterius, dan metode pemurniannya tersebar luas, dan bahkan master pemurnian yang masih pemula dapat memurnikannya. Namun, kesulitan dari manik darah semua roh bukanlah pemurnian, tetapi setelah pemurnian berhasil, ia perlu menyerap hati dan darah puluhan ribu makhluk hidup untuk melakukan pengorbanan. Jika tidak, manik darah semua roh hanya dapat digunakan sebagai hiasan, dan itu tidak akan memberikan kekuatan apapun. Metode pengorbanan bola darah semua roh terlalu berdarah, yang menyebabkan perlawanan dari ratusan ras. Bahkan ras hantu dan tulang, ras yang sangat terkenal di daratan, hanya berani mengorbankan bola darah semua roh secara diam-diam. Tidak berani ketahuan. Namun, Luo Chen merasa lega ketika dia berpikir bahwa binatang tiruan ini awalnya adalah binatang kontrak yang mengikuti Luo Feng, pemimpin kultus setan teratai hitam. Bagaimanapun, kultus setan teratai hitam menghancurkan kekaisaran awan terapung pada awalnya dan menciptakan pembunuhan tanpa batas. Dengan metode Luo Feng,
bukanlah hal yang aneh. Untuk secara diam-diam mengorbankan dan memurnikan beberapa puluh ribu manik darah roh. Aku tahu kamu memiliki bola darah semua roh, aku tidak perlu mengganti pil racun api denganmu. Luo Chen menatap binatang tiruan itu, sedikit tertekan. Meskipun manik darah semua roh ini lebih berharga daripada pil racun api, bagaimanapun juga, itu adalah warisan Luo Feng. Binatang tiruan itu tidak merasa tertekan saat dikeluarkan. Sebaliknya, Luo Chen meminum pil Huopo dengan sia-sia. Untungnya, pil Huodu bukanlah barang berharga baginya, jika tidak, Luo Chen benar-benar akan berpikir untuk membunuh binatang tiruan itu. Bahkan jika aku memberimu manik darah semua roh, apakah kamu berani menggunakannya? Binatang tiruan itu melirik Luo Chen, dengan sedikit rasa sakit di wajahnya, dan bergumam, serangan balik dari manik darah tidak seperti ini. Mudah dibawa, yaitu, aku memiliki keberadaan khusus, dan serangan balik dari manik darah semua roh tidak akan bekerja untukku. Jika kamu digantikan olehmu, aku khawatir manik darah semua roh itu akan tersedot ke dalam mayat sejak lama. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk terdiam ketika mendengar perkataan binatang tiruan itu. Binatang tiruan itu mengatakannya dengan baik, serangan balik dari manik darah semua roh benar-benar bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh orang biasa, bahkan dia hampir tidak dapat mengabaikan pengaruh manik darah semua roh itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke King Xuan yang berada di samping, matanya menjadi lebih serius. Meskipun kesengsaraan guntur sebagian diimbangi oleh bola darah 10.000 roh, 1 atau 2 gelombang kesengsaraan guntur yang tersisa tidak begitu mudah untuk diambil. Sekarang adalah saat yang paling kritis. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan terletak pada satu gerakan. Di bawah tatapan Luo Chen, awan perampokan yang melayang di langit berhenti sejenak, dan kemudian guntur perampokan muncul entah dari mana, seperti pedang tajam yang akan membelah dunia, jatuh ke arah King Xuan dengan kekuatan yang sempurna. Ekspresi Luo Chen mengembun, pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya tanpa sadar, dan esensi pedang di tubuhnya bergetar. Nak, apakah kamu ingin campur tangan dalam kesengsaraan guntur? Suara binatang tiruan itu bergema di telinga Luo Chen, menyebabkan Luo Chen Seng menghentikan gerakannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Luo Chen menyingkirkan pedang leluhur pedang dan menatap King Xuan di udara dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Awalnya dia berpikir bahwa setelah Jielei dilemahkan oleh bola darah semua roh, itu seharusnya tidak terlalu menakjubkan, tetapi sekarang tampaknya dia masih terlalu optimis. Jangan khawatir, aku punya cara lain. King Xuan, yang tampaknya memperhatikan ekspresi Luo Chen, tersenyum ketika menghadap Jielei, dan suaranya terdengar di atas genangan darah. Luo Chen merasa tenang ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun, karena takut akan terjadi kecelakaan. King Xuan tampak serius dan melambaikan tangannya berulang-ulang, dan sejumlah besar formasi misterius muncul di udara, membentuk formasi besar dalam sekejap mata. Lapisan tipis tirai cahaya muncul dari udara tipis, menyelimuti King Xuan, dan di luar tirai cahaya, orang bisa samar-samar melihat burung Phoenix yang berapi-api mengepakkan sayap. Formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lega ketika melihat hantu Phoenix api. Tidak heran Yu King Xuan begitu percaya diri. Jika ada formasi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, tidak sulit untuk memahaminya. Bagaimanapun, Ratu Phoenix adalah orang yang berbakat dan sombong di daratan selama ribuan tahun, dan semua yang ditinggalkannya tidak memiliki nilai biasa. Ya, setelah aku mengubah diriku menjadi tubuh roh arai, aku secara tidak sengaja memahami metode formasi ini dari alam percobaan. King Xuan dilindungi oleh formasi tersebut, dan Xianxin menjelaskan kepada Luo Chen, awalnya, saya berencana untuk memberikan formasi ini kepada Anda setelah Anda melangkah ke ranah Wuzun, tetapi saya tidak berharap untuk menggunakannya hari ini. Saat dia berkata, King Xuan mengangkat tangannya dan menunjuk, dan cahaya terang muncul dari ujung jarinya, langsung terbenam di alis Luo Chen. Luo Chen hanya merasakan bahwa banyak informasi yang tidak jelas dan tidak dapat dipahami tiba-tiba muncul di benaknya, dan sangat sulit baginya untuk memahami pemahamannya saat ini. Saya tidak tahu apakah saya dapat berhasil mengatasi malapetaka kali ini. Formasi ini adalah formasi aneh surgawi yang dibuat bersama ketika Ratu Phoenix menciptakan ranah percobaan. Semua informasi telah saya tembus ke lautan pengetahuan Anda. Jika saya jatuh sayangnya, saya harap Anda dapat memulihkan formasi ini di masa mendatang. King Xuan menatap Luo Chen dan berkata dengan suara yang dalam,
misteri formasi yang aku buat sekarang jauh lebih sedikit daripada formasi besar yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Formasi aneh semacam ini benar-benar ganas saat jatuh ke tanganku. Aku harap kamu tidak membiarkan mutiara itu menjadi debu. Benar, setelah selesai berbicara, King Xuan menoleh untuk melihat Ji Yun di atas, dan berkonsentrasi untuk menangani malapetaka. Luo Chen juga tidak berbicara. Setelah memilah informasi yang tidak jelas dalam benaknya, Luo Chen melirik perampokan di atas King Xuan, dan kemudian langsung menginstruksikan sistem di dalam hatinya, sistem pencerahan. Dia juga memiliki kesempatan untuk mencerahkan Dao, yang ditinggalkannya saat dia menyelesaikan tugas khusus sebelumnya. Awalnya, Luo Chen ingin menunggunya mengumpulkan cukup banyak latihan dan kemudian menggunakan kesempatan ini untuk mencerahkannya saat dia menggabungkan latihan tersebut dengan seni keberuntungan yang sedang dia latih sekarang. Luo Chen masih sedikit senang dengan formasi aneh dari jajaran surgawi. Saat suara Luo Chen jatuh, aura langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba menjadi gelisah. Sejumlah besar aura langit dan bumi bergegas menuju Luo Chen, dan pada saat yang sama kekuatan tak terlihat jatuh ke dahi Luo Chen, membuat platform spiritual Luo Chen jelas. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung duduk di tempat itu dengan bersila, membenamkan kesadarannya ke dalam lautan kesadaran. Di langit di atas laut kesadaran Luo Chen, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul, terhubung bersama, membentuk pola susunan misterius. Susunan besar terbentuk dalam sekejap, dan kemudian menghilang, digantikan oleh susunan besar misterius lainnya. Luo Chen tenggelam dalam evolusi Grid Array di laut pengetahuan, dan tubuhnya memancarkan aura debu yang berkabut, dan roh dunia di sekitarnya dengan cepat berkumpul menuju Luo Chen, bahkan kesengsaraan guntur yang membuat King Xuan sangat kewalahan. Ketika Ye Changli dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Mereka tidak menyangka bahwa Luo Chen baru saja menerobos, dan dalam sekejap mata akan ada gerakan besar seperti itu. Suedi Luo benar-benar tidak berhenti, Wang Xi menghela nafas tanpa daya, menatap Luo Chen yang sedang duduk bersila, rasa iri di matanya tidak bisa disembunyikan. Meskipun Wang Xi adalah orang yang sombong dari keluarga Raja Laut Utara, putra Raja Laut Utara, seorang jenius dengan nama keluarga di Kekaisaran Liu Yun, tetapi dalam menghadapi kecepatan terobosan Luo Chen yang menyimpang, Rao juga sedikit malu. Aku tidak tahu seberapa tinggi kekuatannya setelah dia memahami formasi aneh yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix. Ye Changli di samping juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ketika King Xuan berbicara sebelumnya, dia tidak sengaja menyembunyikan apapun, jadi Ye Changli dan yang lainnya tahu bahwa Luo Chen telah memperoleh formasi aneh tingkat surgawi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix dari King Xuan. Dan tidak lama setelah King Xuan meninju informasi-formasi kelautan kesadaran Luo Chen memiliki penglihatan seperti itu, jelas karena Luo Chen memiliki beberapa pemahaman tentang formasi yang ditinggalkan oleh Phoenix. Bakat formasi Suedi Luo, aku khawatir dibandingkan dengan bakat alkimia dan bakat seni bela dirinya, itu tidak jauh lebih baik. Zhang Juechen di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ketika Luo Chen pertama kali masuk Akademi Liu Yun, ia menunjukkan bakat alkimia dan seni bela diri yang menggemparkan Akademi Liu Yun. Awalnya, mereka mengira Luo Chen akan menjadi satu atau dua setelah Kaisar Danwu dan Kaisar Huang selama ribuan tahun. Seorang jenius tak tertandingi yang mencapai puncak pada saat yang sama. Namun setelah Meng Tiangu dan rombongannya, Luo Chen kembali menunjukkan pencapaian arai Dao yang baik, dan mereka menemukan bahwa Luo Chen bukanlah dua rekan praktisi, melainkan dan Dao Martial Dao dan Arai Dao tiga rekan praktisi. Namun, pada saat itu, meskipun pencapaian Arai Dao Luo Chen cukup baik, di mata Zhang Juechen dan yang lainnya, bakat Arai Dao Luo Chen hanya bagus, dan itu jauh lebih buruk daripada bakat dan Dao dan Martial Dao-nya. Sampai sekarang, Zhang Juechen tidak tahu betapa keterlaluannya dia di awal. Bahkan Luo Chen, formasi aneh surgawi yang ditinggalkan oleh Ratu Phoenix, dapat dengan mudah memahaminya. Bakat formasi ini mungkin tidak sebagus bakat seni bela diri dan alkimianya. Bakat, tetapi jelas tidak jauh lebih buruk daripada dua yang terakhir. Mendengar kata-kata Zhang Juechen, Ye Changli dan Wang Xi tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas bersama. Wajah mereka penuh dengan rasa iri tepat saat perhatian Zhang Juechen dan yang lainnya tertarik oleh Luo Chen. Guntur perampokan yang dihadapi King Xuan juga telah mencapai saat terakhir. Awan perampokan yang melayang di atas kolam darah perlahan menghilang, dan guntur hitam pekat jatuh dari langit dan menebas ke arah King Xuan. Kemanapun guntur hitam pekat itu pergi,
apapun yang terhalang langsung tertelan dan menghilang. Ekspresi King Xuan bermartabat dan tidak berani lalai. Dia melambaikan tangannya lagi, dan formasi besar di sekitarnya berubah dengan cepat. Bayangan api dan burung phoenix yang berkibar muncul dari udara tipis, benar-benar menghantamnya ke guntur gelap. Esensi tubuhnya terkuras secepat banjir dilepaskan, dan wajah King Xuan dengan cepat menjadi pucat. Napas puncak Wuzun asli dengan cepat layu, dan dia jatuh ke puncak Wuzong dalam sekejap. Segera, hantu Huo Feng dan guntur hitam pekat saling bertabrakan, dan tidak ada gerakan yang mengguncang bumi, bahkan tidak ada suara tabrakan. Di tempat di mana guntur hitam pekat dan hantu Phoenix api bertabrakan, sejumlah besar retakan spasial di jaring laba-laba muncul, menelan benda-benda di sekitarnya. Tak lama kemudian, hantu Huo Feng menghilang, tetapi guntur hitam pekat itu tak kunjung reda, jatuh pada formasi King Xuan, merobek formasi itu dalam sekejap mata. Apa kau gagal? King Xuan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah, menatap guntur hitam itu, dan tak dapat menahan perasaan sedikit lebih putus asa di matanya. Sebelum mencapai puncaknya, dia tidak dapat menahan guntur hitam itu, apalagi sekarang telah menghabiskan lebih dari setengah esensi sejatinya, dan dia masih dihantam balik oleh formasi itu, tanpa kekuatan. Hah! Tepat ketika King Xuan putus asa dan bahkan berencana untuk menyerah melawan, teriakan elang yang keras tiba-tiba bergema di langit, dan kemudian seekor burung pinguin besar yang penuh dengan api ungu membubung ke langit dan berhenti di langit di atas King Xuan. Api ungu itu membubung, dan Sheng Sheng menghentikan guntur hitam pekat yang telah dilemahkan oleh formasi yang diatur oleh King Xuan. Jin Yu, King Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat Peng Niao di atas kepalanya. Tuan telah menghabiskan begitu banyak biaya untuk membantumu bangkit kembali. Jika kamu gagal, maka Tuan akan kehilangan banyak. Jin Yu berubah menjadi bentuk manusia, melayang di samping King Xuan, dengan ekspresi tenang, untungnya, kamu sudah menjadi gelombang guntur terakhir. Kalau tidak, aku tidak akan berani menganggapnya enteng. Sebenarnya, Jin Yu telah memperhatikan situasi King Xuan, tetapi Jin Yu tidak berani mengambil tindakan sebelumnya. Bagaimanapun, keberadaannya terlalu istimewa. Meskipun dia telah mengalami kesengsaraan guntur, dia belum sepenuhnya berubah menjadi Peng Iblis 9 meter. Hanya dengan cara ini dia lolos dari kehancuran kehendak benua Qiankun. Jin Yu khawatir tindakannya yang gegabah akan mengguncang kehendak daratan benua Qiankun. Dia tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan King Xuan, dia juga akan masuk. Artinya, setelah awan perampokan menghilang, Jin Yu menggertakkan giginya dan bertaruh ketika dia melihat bahwa King Xuan hampir tidak dapat mendukungnya. Untungnya, hasil akhirnya tidak mengecewakannya. Setelah GLA dan 9 meter fire di tubuhnya diimbangi, mereka langsung menghilang, dan tembakannya tidak menarik kesengsaraan surgawi yang lebih kuat. Meskipun Jin Yu berkata dengan tenang, bagaimana mungkin King Xuan tidak tahu seberapa besar risiko yang diambil Jin Yu ketika dia menembak. Dengan hormat yang dalam kepada Jin Yu, King Xuan menatap Jin Yu dengan ekspresi serius di wajahnya, aku berutang nyawaku padamu. Ini hanya masalah mengangkat tanganmu. Jin Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu ingin berterima kasihlah kepada guru. Aku hanya tidak ingin usaha guru menjadi sia-sia. Mendengar kata-kata Jin Yu, King Xuan tidak dapat menahan senyum, lalu menoleh untuk melihat Luo Chen. Sebelum dia dapat berbicara, Luo Chen perlahan membuka matanya, Senior King Xuan, kau tidak perlu berterima kasih padaku, kata Luo Chen sambil tersenyum saat melihat King Xuan menatapnya, kebetulan aku datang tepat waktu. Metode kebangkitan ini ditinggalkan oleh pemimpin Sekte Setan Teratai Hitam. Berterima kasihlah padaku, lebih baik berterima kasih kepada pemimpin Sekte Setan Teratai Hitam. King Xuan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bukanlah orang yang tidak yakin dengan keluhan. Aku tahu apakah Xiao You Luo telah berkontribusi. Sekarang aku baru saja dibangkitkan, dan aku tidak memiliki tubuh, tetapi untungnya, tubuh ini masih cocok. Setelah masa pelatihan, aku dapat menerobos seni bela diri dan memasuki ranah Raja Bela Diri. Dengan banyaknya kartu hall di tubuhmu, tidak ada gunanya bagiku untuk mengikutimu. Aku akan menjaga rumah Luo untukmu selama 50 tahun, yang dianggap sebagai balasan kepadanya karena telah membantuku. Karena senior King Xuan bersikeras melakukan ini, generasi muda tidak akan membujuknya. Luo Chen mengerang sejenak dan tersenyum, namun,
Senior King Xuan bersedia merendahkan diri untuk datang ke keluarga Luoku, dan aku tidak dapat memperlakukan senior. Jika para senior tidak menyukainya, kamu mungkin juga memberikan persembahan di keluarga Luoku. Sejauh menyangkut Luo Chen, seorang Master Ranah Wuwang masih memiliki banyak kegunaan. Meskipun banyak kartu haulnya, memungkinkannya untuk dengan mudah bersaing dengan keberadaan Wuwang dan bahkan Ranah Wuwang, seorang Wuwang, untuk keluarga Luo saat ini, sudah dianggap sebagai kekuatan tempur teratas. Terlebih lagi, selain basis kultivasinya, King Xuan lebih penting lagi adalah seorang master formasi. Dengan King Xuan duduk di keluarga Luo, Luo Chen juga dapat meninggalkan kekaisaran awan mengalir untuk keluar dan berlatih tanpa khawatir bahwa keluarga musuh akan tiba-tiba menyerang keluarga Luo. Mendengar kata-kata Luo Chen, King Xuan mengangguk tanpa banyak bicara. Luo Chen tersenyum ketika melihatnya, menoleh untuk melihat Ye Changli dan yang lainnya, dan berkata, sekarang kultus setan teratai hitam telah dihancurkan, kita harus kembali ke sekolah. Luo Suedi benar. Wang Xi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kita telah menghancurkan anak buah sekte iblis teratai hitam, dan baik akademi maupun keluarga kerajaan akan diberi hadiah, dan pada saat yang sama, posisi kita di pasukan masing-masing akan stabil. Cukup banyak, tetapi kali ini basah kuyup oleh Luo Suedi. Ye Changli juga tertawa, dibandingkan dengan Wang Xi, dia lebih diuntungkan kali ini. Bagaimanapun, posisi Wang Xi sebagai putra Raja Laut Utara hampir sama stabilnya dengan gunung, dan tidak ada yang bisa mengancamnya. Belum lagi bakat Wang Xi sendiri bagus, bahkan jika Wang Xi hanya seorang pria yang tidak terpelajar, maka keluarga Wang tetap hanya dapat diwarisi oleh Wang Xi. Oleh karena itu, kehancuran subkemudi kultus setan teratai hitam kali ini hanyalah bonus bagi Wang Xi, dan itu tidak terlalu penting. Namun dia berbeda, meskipun Ye Changli-nya adalah keturunan langsung dari keluarga Fuling Ye, keturunan dari pihak ayah, tetapi saudara-saudaranya dan para jenius dari garis keturunan lain dari keluarga Ye tidak memiliki penampilan yang baik. Posisi pewaris keluarga Ye-nya tidak stabil, dan jika ada sedikit perbedaan, dia akan diserang oleh sekelompok orang dan kehilangan posisi pewaris patriark. Sekarang setelah dia menghancurkan subkemudi kultus setan teratai hitam ini, dia juga mengeluarkan kemungkinan kebangkitan Master Setan Teratai Hitam Luo Feng. Penghargaan ini cukup untuk membuat posisinya di keluarga Ye meningkat dengan mantap. Setidaknya untuk waktu yang singkat, saudara-saudaranya berbeda. Ingin menggoyahkan posisinya, semua orang mencari lagi untuk melihat apakah ada yang hilang, lalu pergi. Luo Chen tersenyum, dan kemudian dalam hatinya berkata kepada sistem, kirimkan tugas sampingan. Tugas sampingan telah diserahkan. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas sampingan opsional, membentuk kembali daging. Hadiahnya berupa sedikit vitalitas, 3 kesempatan untuk menarik, item misterius, dan latihan misterius. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tidak dapat menahan kegembiraan samar di wajahnya. Sedikit energi dan 3 peluang undian lotre itu tidak terlalu dia pikirkan, yang benar-benar membuatnya peduli adalah benda-benda misterius dan teknik-teknik misterius. Anda harus tahu bahwa 3 potong pedang leluhur pedang yang dimilikinya sekarang, kecuali pecahan-pecahan badan pedang yang berasal dari tebing jauh di dalam lubang naga di tanah kuno Mengtian, gagang pedang dan kisi-kisi pedang yang tersisa semuanya diundi melalui undian item misterius. Dengan kata lain, dia sangat mungkin untuk menarik pecahan pedang leluhur pedang dari undian item misterius lagi. Xiao Chen, mengapa kamu linglung? Ketika Luo Chen sedikit tersesat, suara Luo Qingsui tiba-tiba terdengar, membangunkan Luo Chen. Apakah koleksinya sudah selesai? Luo Chen kembali sadar dan menemukan bahwa Luo Qingsui dan yang lainnya telah berkumpul bersama. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Sudah lama sekali dibersihkan, itu sebabnya kamu linglung di sini. Luo Qingsui memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan dia tidak marah. Luo Chen tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia langsung menjalankan metode bangun dan berlari menuju keluarga Luo. Melihat ini, Luo Qingsui menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan dia juga menyebarkan keterampilan tubuhnya, menghilang. Ketika Ye Changli dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka tidak ragu-ragu, dan beberapa orang dengan cepat menghilang, hanya menyisakan subkemudi Black Lotus Demon Cult yang kosong, menceritakan betapa tragisnya pertempuran telah terjadi di sini. Setelah setengah hari, jauh di dalam rumah Luo, di dalam kamar Luo Chen. Luo Chen basah kuyup dalam tong kayu,
dengan punggungnya bersandar pada tong kayu, dengan ekspresi yang menyenangkan. Luo Chen dan yang lainnya menimbulkan sensasi ketika mereka memasuki kota Rising Cloud. Bagaimanapun, mereka telah mengalami beberapa pertempuran berdarah. Kecuali Luo Qingsui, gambar beberapa orang yang tersisa tidak cantik. Terutama, Ye Changli dan yang lainnya, dengan noda darah di sekujur tubuh mereka, tampak sangat menyedihkan. Oleh karena itu, hal pertama yang dilakukan Luo Chen dan yang lainnya setelah kembali ke rumah Luo adalah memerintahkan orang berikutnya untuk menyiapkan mandi air panas. Sistem, ekstrak item misterius dan teknik misterius, Luo Chen memberitahu sistem di dalam hatinya sambil bersandar pada tong kayu. Saat suara Luo Chen jatuh, pemandangan di depan Luo Chen berubah untuk sementara waktu, dan ketika dia pulih, dia sudah berada di langit berbintang yang ditinggalkan. Bintang-bintang di atas langit berkelap-kelip, dan ada galaksi yang terang di kejauhan. Luo Chen melengkungkan mulutnya, dia sudah terbiasa dengan jalan itu. Tanpa menunggu perintah sistem, Luo Chen langsung mengangkat tangannya dan meraihnya ke arah bintang-bintang di atas. Dengan bunyi, klik bintang-bintang hancur berkeping-keping, lalu tubuh pedang yang terfragmentasi muncul di tangan Luo Chen. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh pedang leluhur pedang yang tidak lengkap tubuh pedang 4/9. Mengabaikan perintah sistem, Luo Chen mengulurkan tangannya lagi dan meraih bintang yang lebih dekat dengannya. Ding! Selamat kepada tuan rumah karena memperoleh kekuatan sihir pemakan esensi. Saat perintah sistem berbunyi, pemandangan di depan Luo Chen hancur berkeping-keping, dan Luo Chen segera kembali ke kamarnya. Dua bola cahaya melayang di samping Luo Chen. Luo Chen tersenyum, mengangkat tangannya untuk menggenggam kedua bola cahaya itu, dan menghancurkannya dengan kuat. Tubuh pedang-pedang leluhur pedang berubah menjadi pita dan langsung terjun ke laut pengetahuan Luo Chen, dan menyatu dengan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap. Hanya sebuah buku sederhana yang memancarkan suasana aneh yang masih dipegang oleh Luo Chen. Aku tidak tahu kulit monster macam apa itu. Sampulnya ditulis dalam bahasa kuno benua Qiankun dengan 4 karakter besar yang bengkok. Jika bukan karena perintah sistem, Luo Chen tidak akan mengenali 4 karakter besar, Essence Devouring Magic Skill. Tanpa diduga, bahkan latihan semacam ini yang telah dimusnahkan dalam sejarah dapat diekstraksi. Luo Chen melihat kekuatan sihir pengunyah Yuan di tangannya, dan berkata tanpa berkata-kata, aku hanya tidak tahu apakah aku masih bisa berlatih. Luo Chen juga tahu sesuatu tentang kekuatan iblis milik iblis. Menurut catatan di Jian leluhur Jianjing, pada zaman kuno, ada ratusan ras, dan status ras manusia di antara ratusan ras itu sangat rendah. Sejumlah besar ras manusia direduksi menjadi makanan darah dari ratusan ras yang tersisa. Pada era itu, ras manusia yang tak terhitung jumlahnya lahir, membanting 100 ras dan meletakkan wilayah. Ras manusia, kekuatan iblis milik iblis diciptakan oleh ras manusia Tianjiao yang dikenal sebagai kaisar pertempuran di zaman kuno. Kaisar pertempuran menyapu ratusan ras dengan keterampilan iblis-iblis pada saat itu, mengalahkan Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, dan mendapatkan reputasi. Namun, pohon itu begitu kuat sehingga kaisar perang dikepung dan dibunuh oleh 100 orang kuat ketika dia keluar. Meskipun dia berhasil keluar dari pengepungan pada akhirnya, dia mendapat serangan balik karena aktivasi kekuatan iblis yang berlebihan, dan berubah menjadi mesin yang hanya tahu untuk membunuh. Daratan menciptakan pembunuhan tanpa batas. Kemudian, kaisar perang secara misterius menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Lampu kehidupan yang ditinggalkannya di tanah kuno umat manusia juga hancur dengan tenang, dan dianggap bahwa ia telah jatuh ke dunia luar. Namun, kaisar perang tiba-tiba jatuh, dan warisannya juga tertinggal, dan teknik melahap esensi, yang ditinggalkannya juga dinamai teknik iblis penipu Yuan karena efek sampingnya yang jelas dan banyak pembudidaya mendapat serangan balik. Kemampuan hebat ditembakkan dan dihancurkan, hanya sebagian dari latihan yang tersisa. Seiring bergantinya tahun, status ras manusia di antara ratusan ras berangsur-angsur membaik, dan sekarang menjadi keluarga besar terkemuka di antara 100 ras, dan seni iblis-iblis yang ditinggalkan oleh kaisar perang juga rusak karena berlalunya waktu. Saya tidak tahu apakah teknik ini dapat dipraktikkan, gumam Luo Chen sambil melihat buku primitif di tangannya. Sampul buklet ini terbuat dari kulit binatang buas. Hanya dengan memegangnya, Luo Chen merasakan roh jahat yang mengerikan menuju lautan pengetahuannya sendiri, menyebabkan dia mengetahui lautan kekacauan. Jika bukan karena Luo Chen yang telah berlatih Yunlong peringkat ke-9,
dan telah mengolah metode rahasia warisan keluarga Luo ke ranah Dacheng. Dengan jiwa yang berubah menjadi naga, semua kejahatan tidak akan menyerang, dan semua metode akan berubah. Luo Chen merasa bahwa dia berada di bawah pengaruh roh jahat ini. Saya khawatir saya telah lama kehilangan akal dan menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Bahkan roh jahat yang berasal dari kulit binatang buas yang merekam teknik ini begitu kuat. Luo Chen benar-benar tidak tahu seberapa kuat dampak energi jahat yang akan dia hadapi jika dia berlatih teknik ini. Tidak heran bahkan Zhan Huang dan Tian Jiao lainnya mendapat serangan balik dari kekuatan sihir pengunyah Yuan. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dengan emosi sambil memegang buku-buku kuno itu. Jika Tian Jiao, seperti kaisar perang, telah menekan suatu era, jika tidak jatuh, saya khawatir pencapaiannya tidak akan lebih rendah dari keberadaan leluhur pedang, atau bahkan lebih tinggi dari keberadaan leluhur pedang. Namun, bahkan Tian Jiao semacam itu pun kewalahan oleh teknik melahap iblis dan berubah menjadi mesin yang hanya tahu tentang membunuh. Luo Chen sekarang tidak lebih dari seni bela diri tingkat 3, dan itu benar-benar membuatnya berlatih teknik melahap iblis. Luo Chen masih sedikit tidak yakin. Bahkan jika dia telah mengolah tingkat ke-9 Yunlong, dan mengolahnya ke tingkat-tingkat ke-9 transformasi jiwa menjadi naga, semua kejahatan tidak akan menyerang, dan semua dharma akan berubah. Tetapi latihan semacam ini dari zaman kuno tidak dapat diperlakukan dengan akal sehat. Siapa yang tahu apakah akan terjadi kecelakaan setelah berlatih? Sayang sekali kesempatan untuk pencerahan telah habis. Luo Chen menghela napas, merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak menggunakan kesempatan pencerahan, dia dapat menggunakan bantuan alam pencerahan untuk mengambil esensi kekuatan sihir dasar, membuang ampasnya, dan memadukannya dengan seni keberuntungannya. Tunggu, alam pencerahan. Memikirkan alam pencerahan, mata Luo Chen tiba-tiba berbinar, berbalik dan duduk dari tong, mengenakan pakaiannya dengan tergesa-gesa, lalu melambaikan tangannya untuk memanggil kipas ilusi. Portal itu datang. Portal ilusi itu secara alami mengarah ke ruang yang ditinggalkan oleh senior misterius Xiao Tian. Pada awalnya, Luo Chen melewati beberapa percobaan yang ditinggalkan oleh Xiao Tian dan berhasil menguasai ruang aneh itu, meskipun ia tidak dapat membuka ruang aneh itu. Semua fungsi, tetapi masih memiliki banyak izin. Dan salah satunya adalah rumah pencerahan kuno. Di rumah pencerahan kuno, Luo Chen dapat mengandalkan konsumsi batu roh tingkat tinggi dan batu roh tingkat atas untuk memungkinkan dirinya memasuki alam pencerahan semu, meskipun efeknya lebih buruk daripada pencerahan sejati, tetapi jika itu hanya kombinasi latihan, itu seharusnya sudah cukup. Terlebih lagi, di rumah pencerahan kuno, ia pernah mengambil sepotong teh pencerahan kuno, yang dipetik dari pohon teh pencerahan kuno di luar reruntuhan kekacauan ekstremis pertama dalam legenda. Ini mengandung banyak prinsip dan dapat meningkatkan pemahaman Anda secara singkat. Dengan bantuan teh kuno untuk pencerahan dan kediaman kuno pencerahan, meskipun ia tidak memiliki peluang untuk pencerahan, seharusnya tidak sulit baginya untuk memadukan latihan. Setelah portal ilusi muncul, Luo Chen tidak ragu untuk melangkah ke portal ilusi, dan kemudian menghilang. Setelah Luo Chen menghilang, portal ilusi di ruangan itu tidak menghilang, tetapi menyusut menjadi dua dan melayang di dalam ruangan. Pada saat yang sama, sejumlah besar pola formasi aneh muncul di sekitarnya, menghalangi masuknya orang lain. Di ruang aneh itu, sebuah portal ilusi terbuka dari udara tipis, dan kemudian sosok Luo Chen muncul dari portal, tepat seperti naga api penyucian yang gelap. Mengapa anakmu kembali lagi? Pupil naga hitam arang kuning keemasan naga api penyucian sedikit terkejut, dan bertanya, apakah ini merencanakan tantangan berikutnya? Kembalilah dan gunakan rumah pencerahan kuno. Luo Chen menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata He Yitan, dan berkata dengan cepat. Dia tahu betapa sulitnya ujian berikutnya. Kekuatannya saat ini belum banyak meningkat dibandingkan sebelumnya. Saat ini, dia akan melaksanakan tantangan berikutnya. Bukankah dia mencari masalah? Dia tidak bodoh, dia tidak akan pernah melakukan uji coba berikutnya sebelum kultivasinya mencapai ranah Wuzong. He Yitan mendengar sedikit kekecewaan di pupil naga emas, mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Luo Chen, dan berkata dengan marah, kebetulan tuan ini sudah lama tidak pergi ke rumah kuno, jadi aku akan menemanimu pergi. Luo Chen menatap He Yitan ketika mendengar kata-kata itu, mengangkat tangannya untuk meraih sayap naga api penyucian di bahunya, dan menjepit pangkal sayap itu dengan satu tangan, menggenggam naga api penyucian di tangannya seperti seekor ayam kecil. Meskipun anak naga api penyucian ini sudah berada di alam guru suci,
ia sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di depan pemilik ruang ini. Oleh karena itu, Luo Chen tidak terlalu takut. Meskipun ia hanya bertanggung jawab atas ruang ini, banyak fungsi yang tidak diaktifkan, tetapi ia tidak perlu takut dengan batu bara hitam. Menurutku kau serakah, kan? Luo Chen menatap arang hitam yang dipegangnya di tangannya, tidak memiliki aura yang baik. Setelah mengambil alih ruang misterius ini, Luo Chen memiliki banyak informasi yang terkait dengan ruang ini di benaknya, dan sebagian darinya adalah tentang karbon hitam. Anak naga api penyucian ini perlu melahap banyak hal dengan aura yang kuat untuk tumbuh dengan cepat, dan meskipun pemilik pertama meninggalkan banyak hal di Heitan, bagaimana hal-hal itu dapat dibandingkan dengan ruang ini? Harta karun tersembunyi di banyak tempat aneh. Untuk mencegah arang hitam mencuri makanan, para penguasa ruang ini di masa lalu telah menetapkan larangan di ruang tersebut untuk mencegah arang hitam membobol harta karun Heitan hancur oleh pikiran Luo Chen, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggoyangkan ekornya. Pada saat yang sama, keempat kakinya memukul keras, mencoba melepaskan diri dari tangan Luo Chen. Luo Chen tersenyum, lalu melepaskan Heitan, dan berjalan langsung menuju rumah pencerahan kuno. Heitan membuka mulutnya dan menyemprotkan napas naga panas ke arah Luo Chen, tetapi begitu napas naga itu jatuh di tubuhnya, itu terhalang oleh tirai cahaya tipis. Heitan mendengus dingin, mengepakkan sayapnya dan terbang menuju kejauhan, lalu mendarat di batu besar dan tertidur langsung di perutnya. Terakhir kali dia memasuki kediaman kuno Dao yang tercerahkan adalah sebuah kecelakaan, karena Luo Chen baru saja mengambil alih tempat ini, dan dia tidak mengerti banyak hal dan membutuhkannya untuk menjelaskan. Dan terakhir kali dia sibuk menjelaskan misteri rumah pencerahan kuno untuk Luo Chen, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mencuri batu roh. Kali ini Luo Chen tidak menerimanya, dan dia tidak bisa melewati batasan dan memperdalam rumah pencerahan kuno. Luo Chen mengabaikan arang hitam, berjalan melalui ruang aneh, dan dengan cepat memasuki rumah pencerahan kuno. Dibandingkan dengan terakhir kali, rumah kayu yang dibuat oleh Jianmu tidak banyak berubah. Di dalam rumah kayu, pembakar dupa diletakkan di atas meja kayu, dan 3 batang dupa besar dimasukkan ke dalam pembakar dupa. Saat Luo Chen memasuki kediaman pencerahan kuno, dupa pada pembakar dupa itu terbakar secara otomatis, dan kabut asap memenuhi rumah kayu, menyegarkan orang-orang, dan platform roh sangat jernih. Luo Chen mengeluarkan kantong batu roh terbaik dari cincin Qiangun, menuangkan batu roh terbaik yang diproduksi dalam beberapa hari terakhir, dan merenung sejenak. Luo Chen masih menyisihkan 2 batu roh terbaik, dan menyingkirkan batu roh terbaik yang tersisa. Semua batu dilemparkan ke dalam pembakar dupa dan menjadi bahan bakar untuk pembakaran dupa. Jika Anda membiarkan orang lain melihat pemandangan ini, saya khawatir Anda tidak bisa tidak memarahinya. Menggunakan batu roh terbaik sebagai bahan bakar, hal yang sia-sia seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Bahkan beberapa kaisar bela diri belum tentu bersedia menggunakan batu roh terbaik seperti ini. Saat Luo Chen melemparkan batu roh terbaik ke dalam pembakar dupa, asap yang memenuhi rumah kayu menjadi jauh lebih tebal. Luo Chen tidak berani mengabaikannya, jadi dia duduk bersila di atas futon dan mengeluarkan hadiah dari undian sebelumnya dari teh kuno pencerahan cincin Qiangun, langsung memasukkannya ke dalam mulut untuk menahannya. Luo Chen hanya merasakan bahwa ling teh itu jernih untuk sementara waktu, dan tampaknya ada aura yang tak terhitung jumlahnya di benaknya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen langsung mengeluarkan seni iblis pemakan elemen dan mulai memahaminya dengan saksama. Rasa sesak yang kuat keluar dari tubuh Luo Chen, sebelum menyebar ke sekitarnya. Pola formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di rumah kayu, membatasi rasa sesak itu ke seluruh tubuh Luo Chen. Sangat kuat, apa yang dilakukan anak itu? Di ruang yang aneh, Heitan, naga iblis api penyucian tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah rumah kuno pencerahan, matanya sedikit lebih serius. Meskipun dia tidak bisa memasuki tempat tinggal kuno pencerahan, tetapi persepsi naga api penyucian jauh melampaui keberadaan alam yang sama, apalagi dia sekarang berada di alam Dewa Suci. Oleh karena itu, meskipun roh jahat di rumah kuno pencerahan dibatasi oleh metode formasi di sekitar Luo Chen, Heitan masih dengan mudah merasakan roh jahat yang menakutkan itu. Yang lebih mengejutkan Heitan adalah roh jahat itu benar-benar membuatnya sedikit takut. Anda harus tahu bahwa dia adalah naga api penyucian, binatang alien teratas yang lahir dalam 6 reinkarnasi, yang awalnya mewakili pembunuhan dan kehancuran. Roh jahat di tubuh Luo Chen benar-benar membuatnya merasa takut,
yang hanya berarti bahwa roh jahat itu telah melampaui 6 reinkarnasi dan mencapai tingkat lain. Apakah itu sesuatu dari tempat itu? Mata naga api penyucian memadat, dan ada tebakan samar di dalam hatinya.